menjadi sungai terbesar di Boyolali dan menjadi spot foto tercantik di bagian Boyolali bagian timur setelah Waduk Cengklik. Dan terdapat punden misterius di sekitarnya. Apa saja yang ada di tempat ini? Tonton video ini sampai selesai dan ikutin terus channel Explore Kampung ya. Makame sinten nggih? Sanjange kan fotone Mbah Jangkung ae namanya sinten ya. Boten reto. Selamat datang di Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari, yang terletak di wilayah Boyolali di bagian paling ujung timur. Ikon macam apa saja yang ada di desa ini? Simak video ini terus ya teman-teman. Nah, karena kemarin hujan lebat, di Sungai Cemoro ini terjadi luapan sungai. Dan Mimin kepo, sungai sebesar ini kok bisa terjadi luapan yang begitu dahsyat? Kemudian di sini terdapat ikon berupa bendungan Kedung Boyo. Dan juga terdapat peninggalan bendungan pada zaman Belanda. Serta di desa ini terdapat punden atau makam keramat. Serta legenda apa saja yang ada di desa ini? Desa Glonggong adalah salah satu desa di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang diyakini berdiri sejak abad 13 dengan catatan pemerintahan resmi dimulai tahun 1952. Desa ini berfokus pada pengembangan potensi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Glonggong juga menjadi lokasi pasar rakyat Nogosari yang baru. Kedung Boyo adalah sebuah bendungan peninggalan zaman Belanda yang terletak di Dukuh Jangkungan, Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari. Kemudian diperbaharui oleh masyarakat setempat. Dan juga tempat ini adalah spot mancing favorit dari warga lokal. Tempat ini populer di kalangan warga lokal karena tempatnya yang strategis, bersih, dan luas. Sejarah dan mitos. Sebagai bangunan warisan kolonial, Kedung Boyo memiliki sejarah panjang dan terkadang dikaitkan dengan cerita mistis karena catatan masa lalu yang menyebutkan adanya korban jiwa di lokasi tersebut. Dikarenakan sungai yang luas, serta karena hujan lebat minggu kemarin menyebabkan sungai ini terjadi luapan yang sangat luar biasa. Mungkin karena itu, arus sungai menjadi sangat deras dan bendungan kedua pun jebol. Entah kapan bendungan ini jebol, akan tetapi ini benar-benar arus yang sangat kuat. Glonggong. Ajeng damel video angsal mboten? Ya ta lah. Ajeng kangge review desa ngeten. Nek teng mriko wonten makam niku makame sinten nggih? Sanjange kan fotone Mbah Jangkung ae namanya sinten ya. Boten reto. Rane Mbah Jangkung ya. Mbah Jangkung. Napa niku kiai napa? Apa pendirine desa kuwi iki rada paham. Oh, nggih. Padahal aku lebih sering wae. Oh, nggih. Kondang nggih. Kondang. Nggih. Tiang iki kate punden ya. Nggih. Kalau iki pundene mriki. Nggih. Apa sing ya jual ke sendang nika. Nggih, sendange teng pundi to? Di Peken Nogosari niku. Oh, kidul Peken Nogosari niku. Glonggong ki enten jenenge Pantai Suci mriku. Nggih. Berarti kan mriki setiap desa kan enten punden. Oh, berarti ciri khasnya Nogosari ya? Iya. Ya, ada punden ngoten lah. Nggih. Sampean ngarit Ndek Dewa? Ngarit. Kangge napa? Pedus. Mindo. Nggih pun nggih, matur suwun nggih. Kula tak teng mriku riyen. Padahal yang berkata kerja pakai itu. Nggih. Latihan tepi-tepi ngeten niku. Nggih. Yang mriki kadang ya sekedar sing Ngerawat ngeten nggih. Rawat kan percaya kadang gini kalau semua aja. Oh, nggih. Positifnya Kemudian, Mimin mencoba melihat punden yang ada di desa ini. Terdapat 3 makam di area ini. Tapi yang Mimin ketahui baru ini adalah makamnya Mbah Jangkung dan Mbah Dudo. Makam Kiai Jangkung yang terletak di Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari.
Masyarakat setempat mengenal area ini sebagai makam keramat, di mana terdapat pula makam tokoh lain yang dikenal sebagai Mbah Dudo, tokoh penyebar Islam di wilayah setempat. Kiai Jangkung dikenal sebagai sosok ulama yang berjasa menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nogosari dan sekitarnya. Namanya sering dikaitkan dengan karomah dan kepribadian yang tinggi, Jangkung, baik secara fisik maupun derajat spiritualnya. Di area pemakaman yang sama, terdapat pula makam Mbah Dudo. Keduanya sering dianggap sebagai tokoh penting dalam sejarah berdirinya atau perkembangan Desa Glonggong. Masyarakat sering menziarahi kedua makam ini dalam satu rangkaian. Kaitan dengan Bendungan Kedungboyo. Lokasi makam ini terletak berdekatan dengan Bendungan Kedungboyo. Kedekatan geografis ini membuat pemerintah desa setempat sempat merencanakan pengembangan kawasan ini sebagai paket wisata religi dan alam. Kemudian, Mimin akan melanjutkan perjalanan menuju bendungan peninggalan Belanda yang sudah hancur karena terjangan arus sungai. Untuk jalanan, kita harus belusukan melewati ladang dan sawahnya. Serta jalanan yang licin membuat Mimin tidak bisa melakukan perjalanan dengan motor. Yang akhirnya, kita akan jalan kaki menuju bendungan tersebut. Suasana di sini cukup syahdu. Pemandangan dua tebing kanan kiri ini membuat daerah ini berbeda dengan yang lainnya. Apalagi di tengah-tengahnya terdapat saluran irigasi yang cukup lebar. Warga menggunakan saluran irigasi ini sebagai sumber air ladang mereka. Serta di sini Mimin kayak nemuin gua tersembunyi. Gua kecil, akan tetapi nggak tahu ya pastinya ini apa. Entah gua ataupun hasil dari kikisan tanah. Yang pasti di dalam masih terlihat rongga. Petualangan seperti ini sebenarnya asik. Cuma kadang lelah kepanasan ataupun berhati-hati terhadap ular yang berbisa itu yang cukup merepotkan. Lihat jalur yang Mimin tempuh ini. Cukup menyeramkan bukan? Karena sampingnya ini aliran irigasi yang cukup tinggi bila terjatuh. Serta bahaya ular viper hijau bila ada. Dan juga di sini terdapat tanah yang ambrol. Kita juga harus berhati-hati di sini. Di tempat ini terdapat pohon besar sekali, tapi Mimin kurang tahu itu pohon apa. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ini salah satu peninggalan zaman Belanda. Kemudian, jika dilihat-lihat waktu luapan sungai yang besar kemarin, kayaknya sampai di atas sawah ini. Soalnya ini sawah dan tanaman singkongnya semuanya pada ambruk karena terjangan sungai. Kasian ya yang punya ladang ini. Kemudian inilah bendungan peninggalan zaman Belanda yang telah hancur diterpa ombak besar. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, agar Mimin semangat menjelajahi desa-desa unik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Untuk selanjutnya, kita eksplor desa mana ya? See you!